Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Alamsyah. NIM saya 053977669. Kali ini saya akan membuat video untuk membuat suatu aplikasi sederhana karena ini tugas satu pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yang dimana soalnya seperti ini: input menu restoran, dan minta dibuat kelas menu dan kelas main atau utama dengan berbagai metodenya. Nah, saya telah mempersiapkan kelas menu, kelas pendukung, dan kelas main, kelas utama yang berisikan metode. Yang pertama saya akan mengisi kelas menu dulu. Di sini ada atribut string,
coba di run mana dia, mudah-mudahan bisa berhasil. Masih ada yang salah man. Oh berhasil, kita taruh sini dulu. Waduh, belum saya jalankan ya, ini masih beresin ini dulu nih. Oh bisa sih, biar ada 3 layar. Nah gitu ya, programnya ini sudah jalan. Saya mencoba dulu ya, misalnya saya masukkan pesanan ya, saya mau ayam bakar. Nah buat jumlahnya saya mau pesan 4 misal. Oh, yang keduanya saya mau pesan nasi gorengnya, nasi goreng misalnya gitu, nasi gorengnya 4, ayamnya 4. Oh nasi gorengnya juga deh. Minumnya belum ya, minumnya biasanya pakai es teh manis, misalnya itu, es teh manisnya 2, air mineralnya 2 juga. Coba bismillah. Nah alhamdulillah programnya ini berhasil jalan ya. Cuman saya di sini akan mencoba menjelaskan dari awal ini. Nah public kelas penuh ini hanya kelas pendukung aja. Untuk variabel-variabel ini bisa diakses melalui kelas main nanti agar dia bisa mengambil dari sini. Saya memasukkan menu makanan ke dalam array new menu. Ini input baru menu maksudnya. Saya masukkan semua ini makanan, mie goreng, semuanya udah ada di sini, termasuk minuman juga new menu. Nah ini scanner input ini hanya untuk men-scan untuk di outputnya ini agar bisa di input. Makanya perlu import Java Utility Scanner di sini. System out print line. Nah ini untuk menampilkan nama ini. Ini juga untuk menampilkan nama makanan dan dikasih baris turun 1 ke bawah. Ini makanan-makanan yang bisa dipilih dengan index array ini ya. Tampilkan menu. Ini lari ke sini ya. Nah ini ya. Nah tampilkan menu. Makanya ini tampilkan menu nih sesuai dengan ini street di sini. Nah nama menunya apa, nasi goreng misalnya, ini rupiahnya. Nah ini harga itu dari yang saya masukkan di sini kan. Makanya di sini ambil dari tampilan menu, makanya berkaitan kelas menu sama kelas main ini berkaitan, karena kelas main bisa mengambil data atribut dari si kelas menu. Nah untuk ini sistem print line ini untuk menampilkan ini ya. Nah untuk ini maksudnya saya buat mengelompokkan pesanan 1 misalnya. Input next line ini maksudnya setelah di input dia pindah baris dan langsung keluar jumlah ini, tampilan jumlah di sini nih. Nah jumlah ini tipenya integer, jumlah 1 setelah input integer dia akan masuk ke baris selanjutnya seperti ini, dan terus sampai semua di sini kecuali yang 4 ini enggak saya masukkan next line ini karena biar dia enggak turun ke bawah, turun baris lagi ke bawah untuk menampilkan ini pesanan 5, karena saya buat sampai pesanan 4 aja. Nah ini variabel total, tipe angkanya, tipe datanya double karena takutnya ada koma-koma gitu, desimal takutnya. Ini hitung total itu. Ini total itu dari pesanan 1, jumlah 1. Nah ini semua ambil data dari sini. Nah ini ngambil dari harga ini, masukin jadi semua berkaitan. Total ditambah-tambah semua ini. Nah pajak itu tipe datanya tipe datanya double ya, saya buat double. Nah dari total dikali 10% dari total pesanan maksudnya. Nah 10% ini ya memang pajak, jadi biar semua juga bayar pajak. Nah setelah itu ini menghitung tipe integer dari biaya pelayanan 20.000 karena soalnya memang 20.000 ya. Terus untuk menghitung total setelah pajak, total pesanan setelah pajak, ini dia saya buat variabel seperti ini dan ngambilnya dari ini variabel atau atribut dari total, pajak, biaya pelayanan. Nah untuk diskon ini saya deklarasikan seperti ini, diskon 0 dulu karena belum
belum ada hitungan berapa pesanannya ya, setelah input nanti akan keluar ya. Nah ini struktur if-nya, struktur logisnya lah. Jika total lebih dari 100.000, maka diskon sama dengan total setelah pajak dikali 10%. Seperti ini. Nah, total ini pajaknya ini kan 246.000. Total setelah pajaknya, diskon total setelah pajak. Kalau saya lupa nih. Kalau jika si total ini, nah ini jelas si total setelah pajak itu maksudnya subtotal, total pesanan 246.000 ditambah pajak 10%, hasilnya total setelah pajak. Nah hitungan itu total pajak tambah biaya pelayanan. Nah ditambah semua nih, pajak ditambah totalnya. Nah setelah total itu baru diskon ini. Nah dapat total setelah pajak tuh nanti dikurangi diskon. Nah ini makanya rumus total akhirnya total setelah pajak dikurangi diskon. Nah untuk ini jika total lebih besar dari 100.000, diskon sama dengan total 10%. Dan jika total lebih dari 50.000 dan total lebih kecil atau sama dengan 100.000, maka dapat promo minuman. Nah, promo minuman saya ini kasih nilai true karena sebelumnya kan dinilai false nih bolehannya. Nah total akhirnya ini total setelah pajak dikurangi diskon. Nah ini stok pembayaran aja nih, stok pembayaran. Nah ini udah ada semua sini, udah kurangin tuh, udah semua hitungannya. Nah ini saya buat public static untuk hitung total dari yang ini nih. Nah, setting nama pesanan, integer jumlah, menu array dari makanan, menu array dari minuman. Nah, ini switch cache, dia switch cache ya. Terus kan kalau di input dia tinggal, saya juga belum terlalu pusing juga dari tadi. Ya itulah berikutnya semuanya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga baru di dunia coding programming desktop ini, desktop. Saya baru mempelajarinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, Pak dosen. Tolong koreksi, tolong dibimbing, tolong diperbaiki lagi sayanya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.